Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin las listrik. Di hadapan saya ada mesin las listrik yang kerusakannya mati total. Lampu indikatornya sama sekali tidak menyala. Di sini kita bisa lihat mereknya Miltank. Di bagian bawah kita bisa lihat untuk modelnya tertera di sini MMA 200 dan spesifikasinya sudah jelas di sini, keterangannya bisa kita lihat. Oke, jadi sudah jelas di sini keterangannya. Yang pasti saya akan mencoba menghidupkan mesin las listrik ini. Saya akan coba tes. Ini untuk pengaturan ampere dan di sini adalah tombol powernya. Oke, saya akan coba tes. Saya akan lihat apakah lampu indikator ini menyala. Saya coba berikan sumber terlebih dahulu ya. Saya coba pastikan. Kemudian saya akan coba hidupkan tombol power di bagian belakang. Nah, ini saya posisi on. Oke. Kita lihat ya, lampu indikator memang tidak menyala. Jadi terlihat mati total ya. Seperti ini kerusakannya. Oke, sudah jelas ya kerusakan untuk mesin las listrik ini mati total. Baik, saya matikan dulu, saya cabut sumbernya. Jadi sudah jelas. Di sini kita akan coba sama-sama perbaiki apa kerusakan dari mesin las listrik ini supaya nanti bisa kita fungsikan kembali ya. Baik, yang pertama kita langsung saja membongkar. Di sini terdapat beberapa skrup atau baut yang harus kita lepas untuk melakukan pembongkaran pada bagian casingnya, casing bagian luar. Oke, di sini saya coba lakukan pembongkaran terlebih dahulu dan nanti kita akan bisa lihat bagaimana isi dalam dari mesin las listrik ini, yaitu Miltank MMA 200. Oke, kita lihat ya. Di sini sudah nampak isi dalam dari mesin las listrik ini. Ternyata seperti ini dalamnya. Sudah terlihat jelas. Oke, di sini kita amati terlebih dahulu apakah ada komponen-komponen yang mencurigakan. Terlihat pecah, gembung. Oke, di sini ada heatsink pendingin. Untuk lebih leluasa kita akan coba langsung saja bongkar untuk PCB-nya ini supaya kita bisa mudah dalam hal perbaikan. Jadi kita akan coba lakukan perbaikan mesin las listrik ini. Apa yang menyebabkan mesin las listrik ini mati total? Yang mana penyebab dari mesin las listrik ini bisa mati? Kemungkinan ada komponen yang rusak. Nah, komponen apa saja yang akan kita cek dan bagaimana cara pengecekannya? Di sini saya akan coba tunjukkan. Oke, di sini ada skrup di bagian bawah. Kita juga harus lepas ini. Nah, ini skrupnya. Nah, oke. Selanjutnya setelah terlepas, kita bisa lihat ini untuk baut di bagian PCB ini masih mengait. Ya, sudah terlepas. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lepas saja soket-soket yang sekiranya mengganggu, menghalangi. Ya, ini ada soket. Ini adalah soket untuk fan. Kemudian ini ada kabel fasenya. Dan ini adalah netralnya, kita lepas. Oke, untuk soket yang menuju ke potensio kita lepas dulu. Nah, ini seperti ini ya. Oke,
bentuk dari mesinnya seperti ini. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan dalam hal proses perbaikan mesin las listrik ini, kita akan coba cek komponen apa saja yang menyebabkan. Biasanya terdapat di bagian heatsink ini. Ini ada komponen sejenis transistor atau dioda. Nah, ini adalah dioda ya, dioda dibolak-balik, ini dioda ini. Nah, ini kita harus ukur. Kemudian ini ada IGBT, MOSFET IGBT ya. Di sini ada 2. Oke, langkah pertama kita akan coba lakukan pengukuran komponen-komponen apa saja. Ini kita gunakan multitester, yang mana dengan multitester ini kita bisa mengetahui komponen apa saja yang nanti mengalami kerusakan. Di sini kita bisa arahkan ke skala ohm. Ya, kita coba arahkan skala ohm. Kemudian pastikan kita kalibrasi terlebih dahulu, ya. Nah, oke. Di sini saya akan coba lakukan pengukuran pada kedua dioda transistor ini. Ini sering rusak ini, ya, di bagian dioda transistor ini. Di sini pastikan tidak terhubung singkat atau short ya apabila dibolak-balik. Oke, saya akan coba lakukan pengukuran apakah dioda ini short. Jadi kita harus pastikan ya apakah dioda ini short atau tidak. Ini kita bisa cek antara anoda dan katodanya ini, atau positif dan negatifnya ini kita cek. Ya, di sini nampak sepertinya bagus ini diodanya. Ya. Oke. Kemudian di sini ada lagi dioda yang kedua, kita coba ukur. Ya, bagus ya. Kedua dioda ini mantap, tidak ada masalah. Kemudian kita coba ukur untuk MOSFET IGBT-nya ini. Di sini saya coba pastikan. Oke, ini short ini. Ya, ini short ya, jarum menunjukkan sepertinya hubungan singkat. Dan saya balik juga. Ya, ini short ini, artinya rusak ini ya. Untuk MOSFET IGBT-nya ini rusak. Kemudian yang sebelahnya lagi, ini coba saya lakukan pengukuran juga. Ya, ini short. Nah, ini coba dibolak-balik pun nampak short. Ya, jadi rusak. Oke, untuk IGBT-nya rusak keduanya ini. Jadi kita harus lepas saja untuk bagian yang short ini, komponen ini, supaya kita bisa tahu apa penyebab dari MOSFET IGBT ini menjadi short. Maka dari itu untuk mesin las ini makanya jadi tidak menyala karena ada komponen yang mengalami short. Baik, saya akan coba lepas terlebih dahulu untuk MOSFET IGBT-nya ini. Di sini saya akan coba telusuri bagaimana cara mengatasi mesin las listrik apabila mengalami kerusakan, mati total, dan kita akan mudah dalam hal perbaikan. Oke, ini untuk MOSFET IGBT-nya sudah terlepas. Di sini terdapat kode yaitu DXG40N65 ya. Oke, coba kita pastikan lagi apakah benar-benar short. Ya, hubungan singkat. Semua pin-pinnya ini terhubung, artinya ini positif sudah ya, rusak ya. Kemudian yang satunya lagi kita akan coba lepas ini. Di sini masih ada MOSFET IGBT-nya.
tadi kita ukur mengalami masalah juga ini short, jadi kita harus pastikan lagi. Dan yang pasti sudah kita ketahui ada satu komponen IGBT yang mengalami kerusakan. Untuk mesin las listrik biasa memang cenderung kerusakan di komponen-komponen ini, dioda dan MOSFET IGBT ini. Nah, ini kita lihat untuk kodenya sama ini ya, DXG40N65. Ya, kita pastikan dulu apakah memang ini juga rusak. Nah, di sini coba kita ukur dulu ya pin-pinnya ini, apakah terhubung singkat semua. Ya, ini terhubung singkat. Ya. Oke, rusak juga ini ya. Jadi ada dua MOSFET IGBT yang rusak dan nanti kita akan ganti. Namun sebelumnya kita akan telusuri apa penyebab dari MOSFET IGBT ini rusak. Nah, dengan tanpa MOSFET IGBT ini seharusnya PCB ini bisa menyala. Apakah memang bisa menyala? Untuk itu kita harus cek dulu untuk bagian power supply-nya ini. Kita harus pastikan dengan cara kita coba berikan sumber lagi. Apakah mesin las listrik ini bisa menyala? Nah, jadi kita pastikan lagi sebelum kita pasang MOSFET IGBT ini harus betul-betul tidak ada komponen lain yang mengalami kerusakan. Oke, saya pasang dulu semua soket ya. Jadi saya akan melakukan pengetesan tanpa menggunakan MOSFET IGBT. Apakah lampu indikator pada mesin las listrik ini bisa menyala? Nah, kita akan coba lihat ya sama-sama. Oke, sudah terpasang semua soket ya. Ini tombol posisi sudah on. Dan kita perhatikan untuk lampu indikatornya ini apakah nanti menyala. Oke, saya coba berikan sumber langsung. Perhatikan. Ya, sudah. Dan ternyata tidak menyala juga ya untuk lampu indikatornya nih. Oke, saya cabut dulu. Dan yang pasti ada permasalahan di bagian blok power supply-nya ini. Yang mana untuk power supply-nya masih tidak mau menyala. Padahal komponen yang rusak sudah kita temukan tadi, ada dua MOSFET IGBT. Dan sekarang kita fokus di bagian blok power supply. Nah, di bagian blok power supply di sini ada elko besar. Pastikan muatan yang ada pada kaki elko ini apakah hilang, terbuang atau masih tersimpan. Maka dari itu kita coba pastikan lagi apakah ada muatan pada kaki elko yang paling besar ini. Oke, saya coba dulu berikan sumber. Ya, saya coba berikan sumber dan kita arahkan ke posisi skala DC volt. Saya arahkan ke 250 volt. Saya akan coba ukur di kaki elko-nya ini apakah ada tegangan. Ya, ada ya, 300 volt. Nah, ini pastikan ini ada, artinya strum sudah masuk namun power supply belum bekerja. Oke, saya cabut dulu. Dan muatan yang ada pada elko ini apakah hilang atau masih ada? Kita coba cek lagi setelah kita cabut. Ya, ada muatan
namun perlahan turun ya. Perlahan turun menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres atau short ya. Oke, kita sudah dapat kesimpulan bahwa di bagian blok power supply ini ada yang tidak beres. Oke, untuk mengatasi masalah itu cukup mudah. Di sini kita harus pastikan untuk FCC inputnya ini apakah hadir. Jadi tegangan 300 volt tadi itu akan masuk menuju ke IC driver. Apakah masuk? Di sini untuk tegangan FCC input yang menuju ke IC driver ternyata tidak ada ya teman-teman. Tidak ada sama sekali. Baik, saya cabut dulu. Dan kita akan coba telusuri lebih dalam untuk bagian blok power supply. Nah, di kasus seperti ini yang pasti kita jangan buru-buru langsung mengambil keputusan untuk mengganti blok power supply, atau mungkin dengan cara memberikan racun ya. Tidak perlu. Jadi kita coba cari permasalahan di mana. Nah, ini untuk elko-nya di sini cukup besar, yaitu 450 volt 820 mikro ya. Kalau elko-nya sih bagus saja, tidak ada masalah. Selanjutnya kita coba amati di bagian drivernya ini. Nah, untuk perbaikan di bagian blok power supply ini, kita harus pastikan tegangan input yang menuju ke IC driver itu wajib ada. Dan apabila tidak ada berarti ada permasalahan, masalah short saja ya. Jadi kita cari saja di mana shortnya ini. Di sini saya akan coba cari di mana titik shortnya ini sehingga power supply tidak bekerja. Oke, saya coba arahkan ke skala ohm. Saya coba ukur komponen-komponen yang ada di bagian primer pada trafo switching ini. Di sini kita cek untuk dioda ya, kapasitor. Ya, ini kita pastikan untuk dioda di sini bagus. Kemudian di sini kita ukur ada keramik. Nah, ini nampak short ini ya. Terlihat ya. Nah, untuk keramik ini ternyata mengalami masalah ini ya. Tapi untuk lebih pastinya kita akan coba lepas dulu keramiknya ini. Di sini ada keramik SMD ya. Ini kita lepas dulu dan pastikan apakah keramiknya ini yang rusak atau mungkin IC drivernya ini yang rusak ya. Jadi untuk IC drivernya ini jangan kita lepas dulu, kita harus pastikan apakah keramiknya yang rusak. Sering sekali terjadi kerusakan yaitu pada keramiknya. Nah, ini keramiknya seperti ini sudah terlepas dan kita akan coba ukur lebih jelas di sini apakah keramiknya yang short. Oke, kita coba ukur untuk keramiknya ini. Wah, ya ini. Nah, ini ya short. Kita balik ya juga short. Ya, di sini keramiknya short ya, rusak ya. Oke, di sini sudah ada titik cerah. Artinya untuk bagian power supply kerusakan di keramiknya nih. Dan kita juga harus lakukan pengukuran di bagian PCB-nya apakah short di PCB ini. Oke, tidak ya. Sekarang dibalik. Ya, aman ya. Jadi positif ini, sepertinya kerusakannya di keramik yang menyebabkan power supply ini tidak bisa bekerja. Dan untuk penggantian saya coba ambilkan saja dari bekas-bekas mainboard yang ada.
Di sini ada keramik. Nah, kalau yang bagus seperti ini tidak menghubung walaupun kita bolak-balik. Nah ya, oke, tidak short ini. Nah ini ya, bagus ini. Oke, sekarang kita akan coba pasang saja keramiknya ini yang bagus untuk menggantikan keramik tadi yang rusak. Ini walaupun pemasangannya bolak-balik tidak masalah karena memang keramik ini sifatnya bolak-balik, tidak masalah, bisa menjadi positif dan negatif. Oke, setelah terpasang kita ukur lagi ya, aman ya. Oke, selanjutnya kita coba pasang lagi untuk elko nya ini. Nah, di sini kita harus pastikan untuk pemasangan elko nya ini jangan sampai terbalik positif dan negatifnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan ya, yang mana nanti kita harus pastikan untuk bagian power supply ini apabila normal di sini akan mengeluarkan tegangan 24 volt, 15 dan 15 ya di elko nya ini. Dan kita akan coba lakukan pengukuran di bagian bawah nanti di sini di pin ini apakah ada tegangan yang keluar. Oke, saya coba pasang seluruh soket dan kita nyalakan. Ya, menyala teman-teman. Untuk lampu indikatornya ya, mantap. Dan untuk fan-nya juga berputar sudah ya. Pertanda untuk power supply-nya sudah aktif, normal, tidak ada masalah. Dan di sini kita bisa lihat dan kita akan lakukan pengecekan sebelum kita melakukan pergantian MOSFET IGBT. Alangkah baiknya kita lakukan pengukuran kaki gate ya, berapa tegangan kaki gate. Ini kita menggunakan skala AC volt. Nah, di sini saya arahkan ke skala 50 AC volt dan di sini saya pastikan ada tegangan kurang lebih 12 atau 15 volt pada gate-nya ini. Cara mengukurnya yaitu kaki source dan gate ini ada tegangan 12 atau 15 volt. Oke, ini kaki gate dan emitor. Ada ya tegangan ya, ada tegangan ya antara gate dan emitornya ini. Oke, ada tegangan 15 volt walaupun kita balik ya, ada. Selanjutnya di IGBT yang satunya ya, di sini ada tegangan juga. Pastikan tegangannya sama ya, sama seimbang, jadi balan tidak pincang, pertanda bahwa untuk drivernya ini bagus, tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan pergantian untuk MOSFET IGBT nya ini. Dan di sini saya sudah lakukan pengukuran untuk gate-nya normal dan kita akan lakukan pergantian. Di sini saya menggantinya menggunakan TGAN 40N60 ya. Jadi untuk MOSFET IGBT-nya ini yaitu 40 ampere 600 volt, yang mana tadi aslinya adalah 40 ampere 650 volt ya. Oke, dalam hal melakukan pengukuran untuk MOSFET IGBT ini, di sini saya akan coba pastikan
Yang mana di sini untuk MOSFET IGBT kita coba ukur antara gate dan emitornya ini tidak ada hambatan, kolektor dan emitor ada hambatan ya. Kemudian untuk probe positifnya saya arahkan ke gate dan saya kembalikan. Di sini tidak ada hambatan. Oke, setelah saya balik di sini ada hambatan ya. Jadi cara pengukuran MOSFET IGBT-nya seperti ini ya. Di sini tidak ada hambatan. Kemudian kita berikan suntikan tegangan di gate-nya, kemudian kolektor emitornya ada hambatan dan kita suntik kembali, hambatannya hilang. Dibalik ada hambatan ya. Ini berarti bagus, seperti ini yang bagus. Oke, langsung saja kita akan coba pasang MOSFET IGBT-nya nih. Nah, di sini jadi sebelum kita lakukan pemasangan MOSFET IGBT ini, pastikan untuk drivernya ini pada gate-nya ini harus normal dulu ya teman-teman, karena kita apabila langsung pasang saja tidak mengukur tegangan gate-nya ini, maka kemungkinan bisa rusak lagi nanti IGBT-nya ini. Ya, di sini saya akan coba lakukan pemasangan MOSFET IGBT-nya ini. Jadi untuk MOSFET IGBT-nya ini kita harus pasang setelah kita yakin bahwa untuk kaki gate-nya ini betul-betul sudah normal. Oke, dirasa sudah normal, kita bisa langsung lakukan pemasangan MOSFET IGBT-nya ini. Nah, di sini saya akan coba lakukan pemasangan MOSFET IGBT. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa untuk ini baut yang ada di pendingin ini harus erat ya, jangan sampai kendor dalam hal pemasangan ini, karena ada hubungannya dengan jalur juga itu teman-teman. Jadi apabila kita tidak baut, maka kemungkinan IGBT ini akan rusak lagi. Jadi di saat kita pemasangan bautnya ini harus pas ya, jangan kendor. Oke, di sini saya pasang juga IGBT yang kedua. Untuk penggantian MOSFET IGBT ini memang tidak seperti yang aslinya yang memiliki volt lebih besar, namun ampernya sama saja 40 ampere, tidak ada masalah ya. Oke, sudah terpasang ya, tinggal melakukan penyolderan saja untuk MOSFET IGBT-nya ini. Jadi untuk perbaikan mesin las listrik ini sebenarnya cukup mudah teman-teman, asal kita tahu step-stepnya ini, dan kita harus hati-hati karena lumayan mahal juga MOSFET IGBT-nya ini. Apabila sampai rusak lagi sangat disayangkan. Jadi sebelum kita melakukan pergantian ini, pastikan betul-betul sudah bagus kinerja dari driver-drivernya ini, sehingga tidak memakan korban, yaitu MOSFET IGBT akan kembali rusak. Oke, sudah saya potong untuk kaki MOSFET-nya ini yang panjang ini, sudah saya potong. Kemudian kita bisa bersihkan. Kita bersihkan saja supaya yakin tidak ada hubungan singkat pada saat kita melakukan penyolderan.
Oke, pastikan ya jangan sampai ada salah sedikit dalam hal proses pemasangan. Oke, semua sudah. Dan setelah yakin, saatnya kita akan coba lakukan pengetesan. Di sini soketnya saya pasang. Ya, saya pasang dulu. Dan di sini sudah letak dari keberhasilan kita, ya. Apabila lampu indikator ini tetap menyala, artinya kita berhasil dalam hal perbaikan, ya. Oke, kita akan coba ya apakah lampu indikatornya ini masih tetap menyala. Kalau masih tetap menyala berarti sukses. Ya, menyala ya, teman-teman. Dan fan berputar, artinya IGBT-nya aman ini, tidak ada terjadi short, ya. Dan di sini kita bisa buktikan apakah diode-nya ini keluar tegangan kurang lebih ya sekitar 50 volt. Ya, sekitar 50 volt mungkin. Kita coba ukur. Ya, di sini wah, ini besar. Coba kita pakai skala 250. Ya, di sini ternyata ada tegangan kurang lebih 60 volt. Ya. Tegangan outnya 60 volt, ya. Di sini wajib keluar, pertanda ini sudah mantap ini, ya. Oke, saya cabut dulu dan di sini kita tinggal langsung melakukan perakitan saja. Kita rakit saja karena dianggap proses perbaikan ini saya rasa sudah selesai. Tinggal kita akan lakukan pengetesan saja akhir. Oke, setelah yakin kita tutup dulu dan nanti kita akan coba lakukan tes pengelasan. Bagaimana hasilnya? Ya, sudah tertutup. Namun sebelumnya kita coba cek ulang ya. Di sini saya coba hidupkan ya. Indikator sudah menyala ya. Pastikan fan berputar. Sudah. Saya coba matikan lagi dulu. Ya, kemudian saya hidupkan lagi. Ya, tidak ada masalah. Lalu kita bisa ukur lagi untuk tegangan outnya ini di anoda dan katodanya ini kita ukur apakah tegangannya masih keluar 60 volt. Oke ya, keluar ya tuh 60 volt. Coba saya dekatkan biar terlihat ini tegangannya. Nah ini ya, kurang lebih 60 volt ya keluar tegangannya. Ini ya, nah ini 60 volt menggunakan skala 250 nih. Oke ya, mantap. Dan kita akan coba lakukan pengetesan dengan pengelasan pada saat kita las apakah IGBT-nya ini rusak lagi. Oke teman-teman, di sini saya coba lakukan pengetesan ya. Sudah saya berikan media untuk melakukan pengelasan. Di sini saya akan coba lakukan pengelasan dengan 1 kawat. Apakah aman saja ya. Oke, saya coba tes dulu ya. Nah ini saya coba tes ya. Oke, nah ya mantap ini ya, apinya stabil dan proses pengelasannya juga lumayan lancar ini ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya ya. Jadi dalam proses perbaikan mesin las ini ternyata cukup mudah apabila kita benar dalam melakukan perbaikannya ya. Oke teman-teman, bisa kita lihat hasilnya dan mesin las ini masih tetap aman ya, sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.